Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga Inggris. Yang pertama antara Manchester United versus West Ham yang berakhir untuk kemenangan MU dengan skor telak 3-0. Dan yang kedua tentu saja antara Arsenal versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor yang meyakinkan 3-1. Dengan hasil akhir ini berarti MU semakin dekat ke zona 4 besar, sedangkan Arsenal untuk sementara berada di peringkat nomor 2 dengan selisih 2 poin dari Liverpool. Kalau bagi saya teman-teman, kemenangan Arsenal merupakan sesuatu yang sangat spesial. Karena mereka mampu menang lawan Liverpool yang merupakan salah satu tim calon juara Liga Inggris musim ini. Dan dari awal sebetulnya saya memang sudah feeling Arsenal akan bisa menang lawan Liverpool karena mereka lebih siap musim ini. Jika teman-teman tidak percaya, maka kalian bisa melihat buktinya di postingan akun IG idgunners.com. Sedangkan kemenangan Manchester United juga tentu adalah sesuatu yang sangat spesial bagi para fans mereka, karena mereka ingin agar MU konsisten meraih kemenangan. Dan keberhasilan Arsenal dan MU meraih kemenangan adalah karena para pemain mereka bermain dengan level disiplin yang sangat tinggi. Dan juga tentunya mereka bermain dengan daya pressing yang intens. Itu yang menciptakan kepanikan di ruang pertahanan dari West Ham dan juga Liverpool. Maka itu, Arsenal dan juga Manchester United bukan saja bisa menciptakan 3 gol, tapi juga bisa menciptakan banyak sekali peluang. Padahal kita tahu kan MU juga agak konsisten bermain di Old Trafford, beberapa kali mengalami kekalahan. Dan lawannya juga kan bukan merupakan tim yang lemah, West Ham. Dan Arsenal apalagi ini lawan Liverpool yang kita tahu menahan Manchester City kan, dengan Manchester City dengan skor imbang 1-1. Jadi it was not an easy game for Arsenal atau juga MU. Ya mungkin yang nggak suka dengan Arsenal dan MU akan mengatakan ya hoki lah. Hoki lah, kan para pemain Liverpool juga kan banyak melakukan kesalahan. Ya bahkan Alisson 2 kali melakukan kesalahan. Kemudian West Ham ya banyak pemain yang absen. Ya kan si Antonio absen, terus kemudian si Paqueta absen. Ya biasa kan seperti itu yang akan mereka katakan. Tapi kalau menurut saya, ya murni Arsenal dan MU ini bisa menang karena taktik dari Arteta dan juga Erik ten Hag berjalan. Dan juga kekompakan serta kombinasi passing ini yang sangat penting. Ini yang dilakukan oleh para pemain Arsenal dan juga oleh para pemain MU. Beda dengan para pemain West Ham dan juga Liverpool yang terlalu lama menguasai bola. Yang coba untuk bermain dengan style, buat apa main dengan banyak gaya. Harusnya kan main lebih cepat, mengoper bola lebih cepat. Dengan tujuan cepat menciptakan peluang dan tentunya bisa melakukan konversi dari peluang yang mereka dapat. Maka itu West Ham walaupun banyak menciptakan peluang, tapi gak banyak juga yang berbahaya. Oke lah ada 2 atau 3 yang berbahaya, tapi Onana juga lagi on fire, ya kan. Nah jadi memang ketika para pemain itu bermain dengan disiplin, mereka tidak banyak melakukan kesalahan, bukan artinya mereka tidak ada melakukan kesalahan loh. Tuh Gabriel kan melakukan kesalahan sehingga ada gol bunuh diri walaupun gak disengaja. Tapi kan tampak panik tuh pertahanan Arsenal kan, para pemain kan. Kemudian Maguire ada melakukan kesalahan tuh, yang Emerson ambil bola di awal babak kedua kan. Bukan artinya gak ada kesalahan, tapi kesalahannya sedikit. Dan juga fokus mereka tuh udah pada game plan. Dapat bola, cepat oper, bergerak lagi, cari ruang. Sehingga dari segi kecepatan, para pemain Arsenal dan juga Manchester United ini lebih unggul. Nah artinya kecepatan itu juga diimbangi dengan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. That's why jika teman-teman perhatikan gol-gol dari Arsenal dan juga dari MU adalah ketika para pemain mereka itu cepat bergerak dan juga cepat mengambil keputusan untuk shooting atau juga melakukan pergerakan individu. Sehingga Liverpool kita lihat selain juga Alisson 2 kali melakukan kesalahan, Konate kayak apa tuh mainnya kan? Dia gak bisa ngejaga Kai Havertz, padahal kita tahu Kai Havertz kan permainannya belum konsisten. Dan salah satu nilai plus dari Arsenal itu adalah karena mereka tidak bermain dengan striker murni loh. Iya kan? Kan gak ada striker murni loh mereka main, tapi hebat loh mereka bisa menang. Kai Havertz ini gak mencetak gol, gagal tuh dia mencetak gol ketika dia mendapatkan peluang kan, ketika gol pertama Saka. Tapi mainnya ngeyel banget. MU kita lihat sekarang Bruno Fernandes menjadi otak permainan dari MU, banyak sekali key passes dari dia, seperti yang dia lakukan sebelumnya lawan Wolves. Bahkan dia memberikan 1 assist di match ini. Dia sudah bukan pemain yang egois, enak banget lihat dia main kan. Dan MU bisa menang dengan banyak pemain muda loh, Højlund, Garnacho, Mainu, ya kan. Jadi memang perlahan-lahan Ten Hag mulai membentuklah chemistry di antara para pemain MU. Dan saya melihat Casemiro dan juga Mainu bermain bersama di tengah nih kompak banget. Nah saya dari awal sih sudah feeling MU kemungkinan akan bisa menang. Tapi saya
Gak yakin akan bisa menang telak. Nah, saya melihat pemilihan pemain dari Ten Hag kembali benar nih di pertandingan ini. Karena dia tidak banyak melakukan perubahan. Hanya satu kan Maguire yang dimainkan, bukan Varane. Tapi Maguire oke lah, terlepas dari satu kesalahan dia mainnya cukup bagus di match ini. Tapi sayangnya Lisandro Martinez gak main sampai full ya. Nah, belum tahu juga berapa lama dia cedera. Tapi secara permainan MU ini sebenarnya gak bermain all out attack. Mereka berhati-hati. Karena mereka paham West Ham ini adalah tim yang memang main counternya jago banget. That's why MU bermain dengan garis pertahanan yang rendah. Walaupun gak sampai ke pertahanan mereka. Tapi mainnya ini di tengah. Dapat bola, switch play-nya ini cepat banget. Karena mereka punya kecepatan di depan. Højlund, Garnacho, Fernandes juga mainnya kan cepat. Rashford lagi-lagi kan. Rashford gak mencetak gol tapi bagus kan. Permainannya gak egois juga. Walaupun ya sekali dia coba untuk bawa bola tuh ya. Di awal babak pertama seharusnya bisa lah dia bagi. Tapi ya udahlah. Yang penting kan dalam kesempatan lainnya dia tetap membagi bola. Dan Garnacho lihat sekarang mulai matang pemain ini kan. Pengambilan keputusan dia ini sangat krusial. Casemiro oke mulai lamban. Tapi ya kita lihat untuk bermain 75 menit, 70 menit dia masih oke lah ya. Dan dia memberikan assist yang mahal itu kepada Højlund. Dia cepat loh melepas bola itu. Karena para pemain West Ham tuh ketika berada di pertahanan kita lihat mereka cukup banyak juga. Tapi Højlund luar biasa pemain ini, mulai percaya diri ya. Ini kalau nggak salah gol keempat dia di Premier League. Dan gol keempat dia secara berturut-turut ya di Premier League ya kalau saya nggak salah ya. Dan gol kelima secara berturut-turut, saya lupa juga itu. Tapi pemain muda ini sekarang mulai nyetel. Nah ini sekarang tanda bahaya nih bagi tim-tim lawan nih. Dia sudah mendapatkan momentumnya nih. Nah diharapkan tentu dia tidak cedera ya. Golnya bagus kan, skill individu dia kemudian dia mencetak gol. Nah 1-0 ini yang krusial bagi MU. Jadi mereka mainnya lebih tenang. Tapi West Ham juga berani bermain menyerang. Nah ini juga kesalahan mereka. Sebelum ketinggalan juga mereka keluar menyerang. Inilah yang diinginkan oleh para pemain MU. Karena jika teman-teman perhatikan transisi positif para pemain MU ini berjalan dengan baik. So this is the game plan of Erik ten Hag. Jangan main keluar menyerang. Total. Walaupun bermain di kandang sendiri. Karena itulah merupakan titik lemah dari MU ketika bermain di Old Trafford, mereka keluar menyerang, nah sering kena counter. Atau juga sering kemasukan gol dari set piece kan. Maka itu West Ham juga mendapatkan 2 atau 3 peluang dari set piece kan dari corner. Tapi Onana formnya lagi bagus. Nah, Onana ini formnya harus seperti ini. Jadi jangan melongo aja terus ya kan. Dia kan udah kemasukan lebih dari 50 gol. 50 gol ya, dia sudah kemasukan 50 gol ya. Nah jadi kalau form dari Onana lagi bagus, aman juga si Manchester United. Dan gol kedua juga cakep ini saya lihat ya kan, Bruno bisa memberikan umpan kepada Garnacho mainnya bagus sekali. Dan ya inilah saya lihat pengambilan keputusan dari Garnacho ya, shooting keras, bisa menjebol gawang dari Areola ya kan. Areola susah banget ya ngomongin nama kiper ini. Nah ini waktu sudah 2-0 udah game over bagi West Ham. Tapi West Ham kan saya melihat keberanian mereka menyerang ini juga hebat loh. Padahal tuh MU tuh mereka memang suka tim-tim yang bermain menyerang ya, karena counter dari MU itu hanya mengandalkan 2 atau 3 pemain, Rashford, kemudian Garnacho dan juga Bruno. Palingan 2 atau 3 pemain ini saja yang akan bermain. Karena kan di tengah ini yang mainnya Casemiro, Mainu ya, bukan Eriksen. Eriksen biasa kan bisa memberikan umpan juga ya. Tapi 2 pemain ini, Mainu dan juga Casemiro ini kan lebih defensif ya, mode-nya lebih defensif. Tapi saya lihat Mainu ini bermain dengan Casemiro lebih nyetel loh. Mereka saling melengkapi loh, saling menutupi juga. Dan Mainu ini kan punya kecepatan kalau ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Walaupun ya umpan-umpannya belum akurat. Sudah gol kedua ya momentum sudah di MU. Dan gol ketiganya juga bagus kan itu dari proses counter ya. Bola direbut, kemudian McTominay dapat bola, dia memberikan umpan kepada Garnacho. Garnacho ada finish, ini yang paling penting nih. Dari Garnacho finishing ini harus bagus. Dan saya melihat McTominay walaupun masuk di babak kedua, ya walaupun permainannya biasa-biasa saja, tapi dia juga bermain sangat baik ya dalam melakukan pressing. Nah, artinya kemenangan dari MU ini adalah karena taktik dari Erik ten Hag yang berjalan dengan baik dan para pemain juga bermain dengan disiplin, gak banyak kesalahan. Dan yang paling penting seperti yang tadi saya katakan, Onana mainnya on fire. Sekarang pertandingan antara Arsenal versus Liverpool ya, tentu banyak fans dari Arsenal yang khawatir jika Arsenal nih tidak akan bisa menang lawan Liverpool. Tapi saya dari awal sudah feeling Arsenal akan bisa menang karena memang mereka lebih siap musim ini teman-teman. Dan memang mereka sebetulnya punya skuad yang dalam, asalkan mereka tidak banyak melakukan kesalahan. Dan saya melihat bahwa Arteta meminta para pemain mereka pokoknya ngepres para pemain Liverpool. Jangan memberikan mereka ruang ketika mereka sudah masuk ke sepertiga lapangan bagian penyerangan. Jadi Arsenal pun kita melihat walaupun melakukan pressing, tapi mereka juga berhati-hati jangan sampai kecolongan counter attack dari para pemain Liverpool. Maka itu para pemain Liverpool gak bisa tuh main counter. Dan Liverpool kalah bukan karena Salah dan Szoboszlai gak main, enggak sih. Bukan karena itu, memang main merekanya kali ini gak bagus, jelek banget. Bahkan mereka lamban, padahal ball possession nih di mereka. Cuma kan itulah bagian game plan dari Arteta, biar aja kalian pegang bola, kan yang penting kita disiplin di belakang. Maka itu kita melihat para pemain Arsenal ini menunggu, tapi ketika dapat bola mereka switch play-nya sangat cepat. Odegaard, Howard, Saka, Martinelli pun mainnya cepat, Trent gak bisa ngapa-ngapain ya kan. Betul kan? Nah artinya memang dari segi kecepatan Arsenal unggul jauh daripada para pemain Liverpool.
Dan memang tinggal menunggu waktu saja si Arsenal mencetak gol. Itu seharusnya Havertz sudah mencetak gol. Gila juga nih pemain nih. Untung loh itu ada Bukayo Saka. Itu kalau Arsenal gak mencetak gol, momentum bisa pindah ke Liverpool loh. Karena Liverpool timnya seperti itu. Perlahan-lahan semakin panas mereka. Tapi saya melihat memang para pemain Arsenal kali ini bermain dengan otak sih. Jadi mereka betul-betul tahu harus mengumpan kemana. Kebanyakan mereka mengumpan itu ke sayap. Karena para pemain Liverpool yang di fullback nih dua-duanya sering ikut maju. Sebab di tengah kan gak ada kreator juga bagi Liverpool. Memang si Liverpool biasa memberikan bola ke depan ya. Tapi saya melihat kali ini mereka mau memberikan bola ke depan pun gak gampang. Lebih banyak bola itu dimainkan di area mereka sendiri. Dan McAllister yang katanya The Doctor ya bisa ngapain dia kali ini. Ya kan gak bisa ngapa-ngapain. Kalah dia dengan Declan Rice dan juga Jorginho. Saya sebenarnya sempat was-was Jorginho bermain. Tapi mainnya bagus dia kali ini. Umpan-umpannya banyak yang akurat juga loh. Dan memang Arsenal ketika sudah unggul 1-0 tidak menurunkan tempo. Nah ini sangat penting. Mereka gak boleh defend. Tapi yang saya sangat sayangkan kembali ada kesalahan di pertahanan tuh pada panik tuh. Ketika ada bola masuk langsung ke lini pertahanan dari Arsenal langsung ke kotak penalti. Padahal tuh Luis Diaz bukan mau syuting, dia mau mengoper bola kepada Jota. Ternyata terkena Gabriel 1-1. Wah saya bilang nih jangan sampai kena mental para pemain Arsenal. Tapi kan enggak, mentalnya kali ini kuat. Di babak kedua mereka nge-press terus dan akhirnya mereka bisa unggul lagi kan. Dan memang Konate yang tampaknya kewalahan untuk mengawal Havertz ya. Sebelumnya dia melakukan kesalahan, ya kan? Dia melakukan kesalahan yang fatal tuh kepada Havertz ketika dia mendorong. Dan saya melihat Alisson walaupun beberapa kali melakukan save, tapi ya itu dia salah sih. Dia keluar maju, Van Dijk juga tidak bisa menghalau bola. Dan Martinelli pintar banget ya, Martinelli ini memang cepat ya. Akhirnya dia bisa mencetak gol yang membawa Arsenal unggul 2-1. Ini sangat krusial. Ketika 2-1 Liverpool sebetulnya mau ngegas, mau naik. Tapi Arsenal ini mainnya cukup solid di defense. Mereka nggak mau all out. Nah artinya Arsenal paham, Arteta paham. Kalau sudah unggul 2-1 babak kedua harus nahan. Jangan keluar nyerang terus, bahaya. Jadi Liverpool juga yang biasa main counter gak bisa main counter attack di match ini. Itu kuncinya dari Arsenal. Mereka disiplin banget di lini pertahanan. Sebelum akhirnya Trossard kan, ya setelah Konate red card ya. Tapi ya Arsenal bisa mencetak gol ketiga bukan karena Konate red card. Memang lihat aja Trossard tuh mainnya kayak apa. Dia bisa gocek dari pinggir lapangan, masuk ke dalam, ternyata dia bisa kolongin si Alisson kan. 3-1, tapi saya agak bingung juga sih dengan selebrasi dari Arteta ya. Selebrasinya kalau menurut saya sih berlebihan, seperti Arsenal sudah juara Liga Premier Inggris saja. Padahal kan ini kan baru menangnya lawan Liverpool. Tapi ya udahlah, mungkin dia meluapkan emosinya juga ya, karena banyak juga yang menilai sebelum pertandingan ini bahwa Arsenal belum tentu juga menang lawan Liverpool. Tapi Arteta membuktikan dengan taktik yang benar, Arsenal bisa juga berpesta gol kan. 3 gol itu gak gampang lo ke gawang Liverpool loh. City saja kan gak bisa menang kan lawan Liverpool di kandang City kan. So this is a good win for Arsenal dan MU, dan tentu yang kita harapkan mereka lebih konsisten di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan tentu saya pikir sekarang dengan MU mulai kembali ke form dan diharapkan tetap konsisten. Dan Arsenal yang sudah menang ya 3 kali berturut-turut, jika saya tidak salah, tentu akan lebih konsisten dan lebih banyak tim lagi jika ikut bersaing di papan atas, akan semakin ramai lagi Liga Premier Inggris. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.